Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Desmarita Kurnia, kelas A MK Multimedia NPM 25042211017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, pengalaman, dan informasi dalam bentuk bahasa tulis. Melalui kegiatan menulis, seseorang dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan membaca, menggunakan rangkaian kata, kalimat, dan paragraf yang tersusun secara jelas, logis, dan sistematis. Menulis tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, serta mendokumentasikan berbagai pengetahuan dan pengalaman. Dalam mempelajari bahasa sastra Indonesia, menulis dipandang sebagai suatu proses yang memerlukan latihan secara berkesinambungan. Tujuan menulis yaitu menyampaikan informasi, pengetahuan, atau pesan kepada pembaca, menggunakan ide, gagasan, pendapat, serta perasaan secara tertulis, mempengaruhi atau meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat, menghibur pembaca melalui karya sastra atau tulisan yang menarik, mendokumentasikan pengalaman, peristiwa, atau hasil pemikiran, melatih kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan sistematis, mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan berkomunikasi secara tertulis. Fungsi menulis yaitu sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, informasi, dan pesan kepada pembaca, sebagai sarana ekspresi diri dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman, sebagai media dokumentasi untuk menyimpan informasi atau peristiwa agar dapat digunakan di kemudian hari, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan melalui menyarankan hasil pemikiran dan penelitian, sebagai media pembelajaran untuk melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif, sebagai sarana hiburan melalui karya sastra seperti cerpen, puisi, dan novel. Jenis-jenis tulisan. Berikut ini jenis-jenis tulisan secara singkat, yaitu narasi, tulisan yang menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian secara runtut. 2. Deskripsi, tulisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya. Dan selanjutnya, eksposisi, tulisan yang bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik secara jelas dan objektif. Selanjutnya, argumentasi, tulisan yang berisi pendapat atau pandangan penulis yang disertai alasan, fakta, dan bukti untuk meyakinkan pembaca. Persuasi, tulisan yang bertujuan membujuk atau mengajak pembaca agar melakukan atau mempercayai sesuatu. Teks narasi Maling Kundang. Orientasinya, pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Maling Kundang bersama ibunya. Mereka hidup sederhana sejak ayah Maling meninggal dunia. Meskipun miskin, ibunya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maling dikenal sebagai anak yang rajin dan memiliki keinginan kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Komplikasinya, saat dewasa, Maling memutuskan merantau untuk mencari kesuksesan. Ibu mengizinkannya kepergian dengan harapan Maling akan kembali suatu hari nanti. Bertahun-tahun kemudian, Maling berhasil menjadi saudagar kaya dan menikah dengan seorang wanita bangsawan. Ketika kapalnya berlabuh di kampung halaman, ibunya datang menyambut dengan penuh haru. Namun, Maling merasa malu mengakui ibunya yang berpakaian sederhana. Ia mengusir dan menyangkal bahwa perempuan itu adalah ibunya. Resolusinya, hati sang ibu sangat sedih dan kecewa. Dalam doanya, ia memohon agar Tuhan memberikan pelajaran kepada Maling atas kedurhakaannya. Tidak lama kemudian, badai besar menghantam kapal Maling hingga hancur. Maling terlempar ke pantai dan tubuhnya perlahan berubah menjadi batu, sebagai akibat dari perbuatannya yang durhaka kepada ibunya. Reorientasinya. Sejak saat itu, batu yang dipercaya sebagai Maling Kundang menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak boleh membuat seseorang melupakan asal-usul dan jaga orang tua yang telah membesarkannya.
Sekian dan terima kasih.